Halo semuanya, saya Ramduang Movie kembali dengan kisah baru untuk kalian. Hari ini kita akan membahas penjara unik di mana pria dan wanita tinggal, tidur, mandi, dan beraktivitas bersama. Para tahanan bebas mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara sipir tidak bisa menentang mereka. Wanita di penjara ini juga dipaksa terlibat dalam kejahatan. Mari kita mulai ceritanya. Dua orang dipukuli di ibu kota, menimbulkan kekacauan, dan polisi melukai warga. Sebuah mobil polisi membawa 3 tahanan ke penjara. Chris, yang dituduh karena seorang pria masuk ke kamarnya saat kerusuhan. Michael, tersangka utama, dan Jennifer, perompak profesional. Di penjara peraturannya sangat ketat. Saat tiba, ketiganya mencoba melarikan diri dari mobil tapi gagal. John, seorang tahanan, menjelaskan aturan penjara dan langsung mengincar Chris, sementara Michael membela diri membuat John marah. Chris lalu menyerang Michael. Andy, tahanan tertua, memerintahkan anak buahnya melukai seorang wanita untuk menakuti yang lain. Penjara ini diawasi kamera di setiap sudut. Para tahanan kemudian dikumpulkan dan kita melihat bahwa setelah itu ada seseorang bernama Chea Tongfea, wanita asal Rusia. Nama terakhir yang melompat keluar sudah berhasil diamankan, bukan? Sementara itu, mereka sedang bermain sebuah permainan. Untuk dengan sengaja menyakiti pria tersebut, di depan semua orang, setelah permainan itu tak ada yang melihat fotonya. Lalu Chen berbicara pada mereka dan mereka mengambil, di sini semua kekuasaan berada di tangannya. Biasa saja membuat wanita itu. Perusahaan itu punya wanita cantik yang mereka rencanakan untuk ditangkap dan dipaksa dilecehkan. Inggris, namun semuanya meledak, kata kasar diarahkan ke Chanta. Dia tak beda dengan zat berbahaya, membuat suasana panas. Dia datang mencari masalah dan menyiksa sebagai gantinya. Naik. Namanya adalah Andy, dia adalah bos terbesar yang menguasai seluruh penjara. Untuk anak buahnya memukuli dan menyiksa narapidana wanita sebagai ancaman. Penjara 1 dipasangi senjata api. Mereka memantau aktivitas narapidana setiap saat dan membunyikan alarm untuk mengusir semua orang keluar. Takut orang tidak memberi, karena siapapun yang mencoba melarikan diri dari penjara berhasil ditangkap kembali. Peran payah. Kami mulai memainkan permainan menyiksa pria itu di depan kalian semua setelah permainan penyiksaan. Penjaga penjara keluar dari sel, lalu membakar dan membunuh seorang narapidana dengan kejam untuk mengintimidasi semua orang. Dengan tegas, setelah semua orang tertidur lelap, Michael membawa Chris ke kamar mandi. Chris sekarang merasa sangat nyaman bisa mandi sendirian seperti ini, karena semua pria di penjara itu mandi, baik pria maupun wanita. Setelah itu, tiba-tiba seorang pelanggan juga dibawa masuk. Orang yang sama, pria dan wanita, terlibat. John dan orang-orangnya masuk, menutup mulut Michael. John senang, lalu memaksa Chris tidur dengannya, tapi Chris menolak, membuat John marah dan kesakitan. Chris gagal menangkap John, lalu John menyuruh orang-orangnya, "Aku akan mencela dia, tapi suara-suara aneh terdengar dari dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan." Sementara Michael memeluk Chris agar dia tidak takut lagi. Secara keseluruhan, para penjaga penjara ini memiliki ketakutan adalah manajer. Penjara 1, kekuasaan besar. Terpenting adalah bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Mereka membawa obor dan bor hanya untuk hiburan. Suatu hari, Andy memanggil Michael, Chris, dan Jennifer ke kantor untuk bermain. Jika menang, mereka akan dibebaskan. Permainan ini mengharuskan mereka berlari dan saling menghindar, sementara Andy mengawasi. Sesuatu untuk membuat jumlah korban jiwa sesuai dengan yang diinginkan. Semua pendukung menang dan bebas. Awalnya menolak, lalu setuju karena miskin. Apakah mereka benar-benar tak bisa melakukannya? Bahasa Inggris yang biasa disebut nawang di dalam penjara. Orang ini sedang menunggu kematian bersama kelompoknya. Ditetapkan berarti siap untuk memainkan permainan membunuh orang yang merupakan kesukaannya. Para pria, hari berikutnya mereka harus bermain game, namun diancam senjata api untuk melarikan diri. Setelah mereka lolos, satu babak berakhir. EPN Puchnailag, kamu harus memburu mereka. Beberapa anggota kelompok mereka. Sandana, 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 San. The chant repeats steadily, echoing the same rhythmic pattern. Sandan, 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 San. Agar tetap selamat, Michael menolak untuk mematuhi. Tetapi Chris mengatakan kepada Atai Michael bahwa lebih baik dia menurut. Karena itu lebih baik daripada mati sia-sia di penjara ini.
Pemimpin Andy yang berkuasa dan memiliki sumber daya. Namun dia juga akhirnya muncul dari belakang dan memiliki banyak sekali kekayaan sehingga dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Seseorang menembak dan bertarung tangan kosong, Pendik. Mereka siap membunuh penjahat saat bermain game. Andy membagikan obor agar mereka keluar penjara. Setelah cukup, mereka beraksi. Ada yang mengemudi, ada yang bersepeda. Usai bangkit dari. Sementara itu, dia merayakan bersama bosnya yang dikenal sebagai orang yang sering melakukan serangan tembak-menembak. Dia berdoa diam di dalam gua, tiba-tiba seekor ular keluar dari sisa-sisa mayat membusuk, membuatnya sangat ketakutan. Dia segera melarikan diri dari tempat ular itu, dan kebetulan kedua orang tersebut mendengar dan berlari masuk untuk melihat, lalu mereka melihatnya juga. Saat sedang berburu, tiba-tiba mereka bertemu dengan Juan yang sedang terikat kakinya ke masa lalu. Mereka pun masuk untuk melepaskan ikatan itu, namun Juan terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Berbicara tentang kejadian ini, dia kemudian turun untuk mandi di sungai. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Orang itu pun menggunakan senjatanya untuk menyerangnya, sehingga dia buru-buru melarikan diri. Sementara itu, Meche juga berhasil ditangkap oleh kelompok Tito. Anak cucu Tito yang berwajah seperti monyet juga berhasil menangkap Jechim. Mereka mengikatnya ke pohon agar bos mereka, Carlo, bisa menghisap darah dan membunuhnya. Namun, Michelle datang dan memukul wajah api dengan kayu hingga akhirnya dia menabrak anak cucunya sendiri. Hal itu membuat wajah Amas menjadi pucat dan akhirnya dia meninggal dunia. Tito sangat marah, lalu dia mengambil senapan besar dan menembaki pohon itu terus-menerus. Sementara itu, dia, perempuan, berlari melarikan diri ke dalam ladang jagung. Meskipun dia sudah berusaha keras untuk melarikan diri, pada akhirnya dia tetap tertangkap oleh Ina. Ina sangat kejam, dia memperkosa perempuan itu lalu membunuhnya setelahnya. Mereka memakai api membakar ladang agar Krih keluar dari persembunyian. Setelah itu, mereka menangkap Krih. Untungnya, Mincheh datang tepat waktu menolong Krih dan menyerang Mr. Rickot. Akhirnya, Mr. Rickot terbakar di ladang dan meninggal. Atitakal sangat marah, membawa pisau lalu mengejar dan menyerang kedua orang itu lagi. Di tengah, mereka berusaha melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain, bahkan berenang menyeberangi sungai. Akhirnya, mereka sadar tempat itu pulau di tengah laut. Seberapa keras pun mereka berusaha melarikan diri, tidak ada jalan keluar dari pulau itu dan akhirnya mereka menerima kenyataan itu. Macek memberikan uang riel kepada 4 orang agar bersembunyi sementara dia sendiri bertarung melawan musuh termasuk AB1 dan saudara Chow. Dia tidak pakai pisau atau senjata api sama sekali. Dia rela bertarung tangan kosong. Mereka bertarung serang bolak-balik. Setelah bertarung lama, Mincheh mencoba melarikan diri lagi. Saat itu, tiba-tiba semua orang mengeluarkan senjata api dan menembak Mechim. Namun, dia diserang dari belakang, tangannya dipotong dengan pisau dan akhirnya dia meninggal. Lalu, kedua orang itu bertemu Mr. Tito. Mr. Tito pakai senjata api untuk menyerang mereka. Kamu tidak mengalami luka di tangan karena mereka seperti itu. Minche berhasil melarikan diri lebih dulu untuk menciptakan jarak, sementara Tito terus menyerang Gram. Minche diam-diam masuk dari belakang dan membunuh Tito dengan pisau. Setelah itu, mereka menyalakan mobil alat berat dan masuk ke benteng, di mana kru memegang senjata api dan mengancam penjaga penjara. Mereka masuk ke benteng untuk membebaskan semua tahanan agar bisa meraih kebebasan dan memberitahu mereka segera mengambil barang yang bisa digunakan untuk melindungi diri. 30 petugas keamanan segera membunyikan alarm untuk memberitahu atasan agar menyiapkan pesawat menjatuhkan bom dan bergerak ke Benteng 1. Mereka juga mencoba menghubungi Tuan Andy untuk mengetahui situasi di penjara, tapi tak ada yang merespons. Sementara itu, kelompok tahanan dan penjaga saling menyerang. Melihat situasi, para tahanan tampak lebih unggul dan berhasil masuk ke ruangan untuk menghancurkan sistem keamanan. Tiba-tiba Na muncul dan mengancam Kree, tapi akhirnya Kree membunuh Na. Dengan begitu, kamu telah menuntaskan New York. Bom pun meluncur keluar dari Benteng 1 dan mereka mulai mundur perlahan sambil terus berusaha menghubungi Tuan Andy. Namun tetap tidak ada jawaban.
Sementara itu, Tuan Andy sibuk memimpin anak buahnya bertarung melawan para tahanan. Akhirnya Tuan Andy terpaksa dihentikan dengan senapan mesin yang menembak hingga tubuhnya hancur dan ia kehilangan nyawanya. Pesawat tiba di lokasi dan karena melihat situasi itu, mereka memutuskan menjatuhkan bom dan menghancurkan seluruh benteng satu tanpa peduli siapapun yang masih hidup di dalamnya. Pada akhirnya hanya ada 2 orang selamat, yaitu kamu dan 1 orang lagi. Cerita berakhir di sini. Ceritanya berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita baru. Jika ada yang terlewat, tinggalkan komentar. Sampai jumpa, selamat makan.